Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 nomor dengan judul Pemikiran Politik Khalifah Islamiyah Rasyid Ridho atau Al-Khilafah au Imamah Usmah Taqiyuddin An-Nabhani Hizbut At-Tahrir Pemikiran Politik Teodemokrasi Abu Ala Al-Maududi. Selanjutnya, untuk yang pertama akan saya bacakan Rasyid Ridho. Pemikiran politik khilafah al-Islamiyah Rasyid Ridho. Rasyid Ridho menyatakan bahwa terbentuknya pemerintahan khilafah pada zaman sekarang ini adalah suatu keniscayaan, terlepas dari sikap pesimistis yang diperlihatkan sebagian kalangan pemikir Islam bahwa keinginan tersebut tidak dicapai. Rasyid Ridho ketika itu memiliki keyakinan bahwa keinginan tersebut pemimpin harus berupaya untuk tidak selalu taklid buta terhadap adopsi undang-undang yang berasal dari Barat. Menurutnya, faktor yang membuat sistem khilafah dan faktor pemecah persatuan umat Islam adalah penerapan sistem perundang-undangan Barat secara baku dan stagnan atau undang-undang darurat di dalam pemerintahan sebuah negara. Dalam pandangan Rasyid Ridho, untuk mencapai suatu pemerintahan Islam yang benar, perhatian umat Islam harus tertuju pada pembentukan supremasi imamah dengan sistem pemerintahan khilafah, dengan menghidupkan kembali sistem syura dan kekuatan lembaga al-ahla wal-al-aq dengan segala kualifikasinya. Dengan cara inilah menurut Rasyid Ridho akan terwujud sistem keadilan, persamaan atau al-musawah dan memelihara kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan. Bahkan angka kemiskinan akan teratasi dan patologi sosial akan teratasi. Untuk itu, menurut Rasyid Ridho perlu merangkul kelompok pembaruan atau Hizb al-Islah yang dapat merumuskan bagaimana keberadaan bentuk pemerintahan khilafah dengan membuat undang-undang yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang ini, bukan dengan cara mengambil undang-undang Eropa yang belum tentu dapat memberikan jaminan apapun bagi kemaslahatan umat Islam ke depan. Dalam pandangan Rasyid Ridho, ada 3 cara bagi orang-orang Muslim non-Arab dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan, yaitu dengan mengikuti buku-buku fikih yang beragam, mengikuti sistem perundang-undangan Eropa, dan membentuk perkumpulan golongan pembaharuan atau Hizb al-Islah yang dapat mempersatukan independensi, istiqlal, pemahaman keagamaan dengan syariat Islam. Golongan pembaharuan inilah suatu saat nantinya diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam rencana pendirian pemerintahan khilafah. Sementara itu, dalam pandangan Rasyid Ridho, komunitas yang membawa paham-paham ala Eropa telah membawa dampak yang sangat buruk bagi umat Islam pada awal abad ke-19. Akhirnya muncullah kelompok yang hidup dengan gaya kebarat-baratan yang ia istilahkan dengan kelompok Westernisme atau Hizb al-Mutafarrijin. Dalam persepsi kelompok Muslim yang Westernisme, pada era sekarang ini agama Islam tidak lagi memiliki relevansi yang tepat untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam segenap aktivitas. Dalam pandangan mereka, agama sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik negara yang melandaskan kepada legitimasi agama. Tidak akan bertahan lama. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri kedua. Selanjutnya ada Taqiyuddin An-Nabhani. Pemikiran politik khilafah Islamiyah Taqiyuddin An-Nabhani. Karya pemikiran Taqiyuddin sangat mendalam dan cemerlang, mendeskripsikan tentang konsep Islam kafah dan universal. Ia mengetengahkan Islam secara totalitas dalam berbagai aspek kehidupan dan bukan parsial.
Ia memberikan solusi terhadap kebangkitan dan kejayaan Islam dengan hanya satu solusi, yakni kembali kepada Islam dan dengan jalan mendirikan negara khilafah. Ia lebih mengedepankan ide dan pemikirannya ketimbang publisitas. Pemikiran dan ketajaman berpikirnya telah mampu mewarnai dinamika pemikiran politik Islam melalui partai politik yang didirikannya, yaitu Hizbut Tahrir. Taqiyuddin An-Nabhani menetapkan beberapa struktur, yaitu Muawin Tafwid, Muawin Tanfid, Amir Jihad, Wali, Qadha, Jihazu Al-Idari, dan Majelis Umat. Semua ini memiliki dalil argumentasi yang disandarkan kepada perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep negara Islam sangat berbeda dengan pemikiran politik yang umum dalam ilmu politik modern. Bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam pemikirannya berbeda dengan sistem monarki, republik, kekaisaran, dan federasi. An-Nabhani adalah seorang intelektual muslim yang selalu menggunakan metode-metode Islam dalam segala aspek pemikiran, yakni selalu berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dari aspek ekonomi, menurut An-Nabhani, pengelolaan kepemilikan harus terikat dengan izin syara. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syariah Islam. Negara adalah institusi yang berwenang untuk menerapkannya. Kepemilikan dibagi menjadi 3 macam, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Menurut An-Nabhani juga, mata uang sebuah negara wajib menggunakan bahan emas dan perak. Boleh mengganti emas dan perak dengan bahan lain sebagai uang resmi negara, asalkan ada jaminan emas dan perak dalam cadangan negara. Selanjutnya dibacakan oleh Alfi. Selanjutnya Abu A'la Al-Maududi. Pemikiran politik teodemokrasi Abu A'la Al-Maududi. Konsep Maududi mengenai negara Islam didasari atas syariat yang mengkontribusikan dogma-dogma dasarnya. Dalam pandangan syariah, bagi Maududi terdapat 4 dogma yang menjadi dasar negara Islam, yakni mengklaim kedaulatan Tuhan, mengklaim otoritas Nabi, mengklaim status perwakilan Islam, perwakilan Tuhan, dan melakukan musyawarah bersama. Jadi negara Islam berdasarkan konsep Maududi adalah negara teokratis, namun dengan tetap menekankan pada musyawarah bersama, maka negara ini juga bersifat demokratis. Dengan teodemokrasi, Maududi menginginkan manifestasi terhadap konsep antitesis atas demokrasi barat sekuler, yang baginya hanya berdasarkan pada kedaulatan rakyat, serta karena itu bertentangan dengan Islam. Negara Islam bertumpu pada 2 prinsip, yakni kedaulatan Tuhan dan perwakilan manusia. Dari sudut pandangan Al-Maududi, pemerintah harus seperti masa Khalifah Ar-Rasyidin. Tetapi jika dilihat pada perumusan konstitusi dalam Dewan Konstitut tahun 1956 dan dalam rumusan tersebut mencantumkan nama Republik Islam Pakistan, dan Al-Maududi menyetujui hal ini. Walaupun dalam konsepnya Al-Maududi menghendaki bentuk negara seperti Khalifah Ar-Rasyidin, akan tetapi dia menyetujui bentuk pemerintah negara republik. Selanjutnya, pokok pemikiran Al-Maududi. Yang pertama, Islam merupakan agama yang lengkap dengan segala petunjuk untuk setiap aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Jadi umat Islam jika ingin berpolitik tidak perlu atau bahkan tidak boleh menggunakan politik dari Barat. Hanya cukup menggunakan sistem politik Islam dengan merujuk pada politik pada masa Khulafaur Ar-Rasyidin sebagai model politik Islam. Yang kedua, kekuasaan tertinggi yang terdapat di istilah politik disebut kedaulatan adalah pada Allah. Insan hanya sebagai pelaku dari kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah Allah di bumi.
Maka dari itu kedaulatan rakyat tidak dapat dibenarkan sebagai khalifah Allah di bumi. Manusia dan negara seharusnya mematuhi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimaksudkan khalifah di sini adalah laki-laki Islam dan perempuan Islam. Yang ketiga, sistem politik Islam merupakan sistem universal tanpa mengenal batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa, dan kebangsaan. Dalam formula pemikiran Al-Maududi, secara singkat model negara yang ditegakkan adalah pokok tauhid, risalah, dan yang terakhir khalifah. Selanjutnya, mengenai lembaga eksekutif, tugas dari lembaga eksekutif ialah menegakkan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui Al-Quran serta Sunnah, serta menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman yang telah ditetapkan agar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kata ulul amri dan umara dalam Al-Quran dan hadis, untuk menyatakan lembaga eksekutif. Dalam lembaga eksekutif, menurutnya tidak hanya kepala negara saja, tetapi ada beberapa pejabat yang berfungsi membantu tugas kepala negara atau jika disepadankan bisa disebut dengan menteri. Secara harfiah, al-hal wa akad sebagai badan legislatif berarti orang yang bisa memutuskan serta mengikat. Sedangkan para fikih siasa mendefinisikan al-hal wa akad sebagai orang yang berhak menentukan serta memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama warga negaranya. Dengan demikian al-hal wa akad adalah lembaga perwakilan dan menampung serta menyalurkan harapan suara masyarakat. Selanjutnya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.